Kalau paling jauh nih, lu pernah bawa korban laka lantas itu ke daerah mana, Bang? Korban laka lantas selama ini gue di ambulan yang paling jauh itu gue bawa ke daerah Jawa, yaitu Jawa Timur, Banyuwangi, Malang. Pernah juga bawa ke daerah Madura. Selama lu bawa ambulan nih, Hmm. Bang, lu pernah nggak sih ngalamin kejadian yang serem-serem gitu, Bang? Bah, kalau di ambulan itu selama 4 tahun atau 5 tahun ini itu sering banget bang. Dan waktu itu gue terakhir aja bawa nganter jenazah orang tadi kenal ke Cilacap. Dan itu gue sendiri di mobil bersama jenazah. Dan itu gue ada gangguan istri gitu ya, yang kayak ada cerita horornya yang harus gue ceritain. Dan itu ada bukti nyatanya di kamera, karena waktu pas perjalanan ketangkap sama kamera sih, berupa suara tangisan. Bisa lengkap nggak, Bang, kejadian mistis yang pernah lu alamin di salah satu daerah di Cilacap? Waktu itu tanggal 25 April tahun 2023, seorang ibu-ibu mungkin usianya 45 tahun sampai 50 tahun ditemukan tergeletak di daerah terminal Kota Bekasi. Nah, pada waktu itu warga yang respon dan alhasil di sana dibawa orang puskesmas untuk mengidentifikasi ini kenapa, ini gimana. Pasien tersebut dibawa dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah nyampe di rumah sakit, pasien tersebut dirawat selama kurang lebih 3 hari di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Bekasi. Nah, dalam perawatan medis 3 hari, lalu pihak rumah sakit bersama saya juga di Boston Ambulan waktu itu meminta untuk membantu mencari pihak keluarga, dan setelah itu minta untuk mengevakuasi lanjut ke daerah si almarhum, karena dalam waktu 3 hari dirawat di rumah sakit ternyata dia meninggal dan nggak tertolong secara medis. Cuma yang jadi masalah waktu itu si pasien tersebut itu dia tidak punya identitas, KTP nggak ada, dia bawa barang bawaan. Jadi di dalam tas itu kita coba cek, itu nggak ada KTP dia, nggak ada identitas, cuman ada selembar kertas yang di situ tercatat ada nomor telepon tapi nggak ada namanya. Nah, di situ akhirnya kita coba cari, dibantu sama teman-teman dari pihak Dinsos, Dinas Sosial, dan setelah itu baru kita coba connect ke keluarga, dan alhamdulillah di sana terhubung sama pihak keluarga. Jadi mungkin secara histori pasien ini rencananya mau pulang kampung mungkin, karena di tanggal 25 April ini kan pasca habis lebaran tuh, lebaran Idul Fitri. Nah, dia mungkin mau pulang kampung dan kelelahan atau mungkin kena serangan jantung, alhasil harus dirawat di rumah sakit. Nah, setelah itu udah teridentifikasi secara medis tidak bisa ditolong, lalu setelah itu dia ketemu sama pihak keluarga, kita diminta dari pihak rumah sakit untuk mengantarkan jenazah tersebut ke tujuan. Kita kontak, kita connect sama pihak keluarga, dan kita ngobrol, ternyata itu suaminya. Di nomor telepon yang ada di dalam tas, kertas yang ada nomor telepon tapi tidak ada namanya, itu tuh nomor suaminya ternyata. Dan kita kasih kabar bahwa kondisinya sudah tidak ada, meninggal. Ditambah lagi dia masuk rumah sakit sudah 3 hari dalam penanganan medis. Keluarga meminta untuk kita dibantu tolong bawa ke Cilacap di daerah Kabupaten Majenang, kata dia kayak gitu. Pas diminta untuk evakuasi jam 5 sore kita prepare, karena permintaan harus dibawa jenazah ke daerah Cilacap, dimandi dulu di rumah sakit, dikain kafankan, dirawat dulu jenazah, dan selesai itu kurang lebih di rumah sakit proses pemandian jenazah sampai pengkafanan jam 7. Pas mau jenazah diberangkatin selesai jam 7 malam, kita ada kebingungan karena waktu itu pas bertepatan pasca habis Idul Fitri, kru nggak ada, belum pada pulang ke Bekasi lagi setelah habis pada mudik. Terus juga nggak ada teman-teman lain yang ngebantu untuk nganterin. Jadi singkat cerita pada waktu itu sendiri nganter jenazah start dari kota Bekasi menuju ke Cilacap. Berhubung jenazah sudah siap dan mau diberangkatkan, jam setengah 10 atau jam 10 waktu itu, jam 10 malam, kita langsung bawa jenazah ke mobil. Setelah di mobil sudah siap, baru kita lanjut perjalanan menuju ke daerah Cilacap, Majenang.
Dan itu di perjalanan sendirian, cuman hanya ada driver, di mobil juga cuma hanya ada jenazah, dan jenazah juga udah dalam kondisi di kain kafan, tidak ada pihak keluarga, dan pihak keluarga juga di sana udah nungguin. Kita kan selama perjalanan itu kan kontek-kontekan, terus juga dikasih tahu juga kalau ternyata ini udah mau OTW ini dari Bekasi, dan dia di sana keluarga, saudara semuanya udah nunggu. Pas kita jalan itu lewat kota Bekasi, masuk ke jalan tol Bekasi Barat di daerah Pekayon, dan perjalanan kurang lebih estimasi di map 5 sampai 6 jam. Dan waktu itu dalam perjalanan sendiri yang kita hanya cuman berdua sama jenazah, nggak ada temen, nggak ada kru juga. Kita lewat jalur Padalarang, karena pada saat waktu itu jalan tol itu kan masih diberlakukan one way. Jadi kita lewat tol Padalarang, terus Cilenyi, lewat jalur Nagrek. Di sana tuh rame banget perjalanan, dan kita di jalan itu sempat matiin sirine. Tapi kalau rotator yang warna merah itu tetap nyala, karena biar santai aja. Jadi kita perjalanan kita matiin sirine, terus kondisi juga macet. Nah, di Nagrek waktu itu sampai jam setengah 1, kurang lebih setengah 1 dini hari. Di perjalanan terus tiba-tiba macet. Nah, terus ada ruang buat nyalip, kita ambil jalur, terus tiba-tiba ada mobil di depan kita tuh yang dia ngerem secara mendadak. Ngerem mendadak, jenazah mulai keprosot, yang hampir kena ke sisi sikut. Kan kondisi keranda itu kan licin dan nggak ditutupin juga sama kain hijau. Jadi cuma case di dalam mobil itu keranda, dan hanya ada jenazah yang sudah di kain kafanin secara rapih, tapi nggak ditutupin tuh sama keranda, sama penutup keranda. Jadi ngelos begitu aja, karena kondisinya secara basic kerandanya stainless, dia licin. Pas kita ngerem mendadak tuh, nah jenazah ke depan. Nah, mulailah di situ sedikit ada gangguan-gangguan suara nangis, terus tiba-tiba jenazah ngelihat ke atas kayak gitu, dengan emang sih kain kafannya tertutup, nggak kebuka. Cuma karena berhubung ini merosot, jadi saya coba cari jalan menepi sebentar buat memperbaiki jenazah untuk diposisikan kembali seperti semula. Waktu itu juga emang kita ngandelin hanya map doang. Di Sherlock sama keluarga di daerah Majenang itu cuman, "Bang, nanti tolong anterin ke sini, karena ini kita nggak ada yang bisa ke kota Bekasi, dan waktu juga lebih baik abang yang datang ke sini." Di Sherlock sama keluarga sama suaminya, dan suami juga udah kasih tahu bahwa, "Bang, nanti di perjalanan sebelum nyampe ke lokasi, ke rumah kita udah ditungguin kok sama warga sama saudara. Jadi abang nggak usah khawatir, nanti abang lewat aja sini, nanti dipatokin ke sini ke sini." Dan kita ngikutin map lewat Nagrek, terus Garut, Cimahi, Garut, baru sampai ke Majenang. Dan karena memang kita ngikutin map dari mulai berangkat sampai pulang, jadi kita kayak disasarin. Mungkin karena efek dari kita bawa mobil terus kaget, ngerem mendadak, jenazah merosot ke depan. Dari semenjak itulah kita kayak abis denger suara tangisan, ditambah lagi kayak disasarin. Soalnya emang map itu masuknya ke daerah-daerah yang hanya cuma satu mobil doang yang bisa masuk. Itu kalau aja ketika kita masuk terus ada mobil lagi masuk, itu mungkin siapa duluan yang mau ngalah, mundur dulu, dan nggak bisa, harus 2 mobil. Dan itu masuk ke daerah-daerah sawah yang kanannya itu ada kuburan, kirinya itu sawah, ada lagi penerangan di daerah tersebut. Sampai kita menemukan jalan aspal, dan akhirnya ketemu sama pihak keluarga, ketemu sama keluarga juga, diarahin ke rumah duka. Setelah itu kita turunin jenazah dari mobil, kita serahkan kepada keluarga, terus keluarga nanya, "Ini gimana, ini kenapa kok bisa begini?" Dia mungkin ngerasa ini pasien mungkin tadinya mau pulang kampung, karena berhubung kondisinya dia harus pingsan, terus kena serangan jantung. Ya alhasil keluarga bertanya-tanya, takutnya ada indikasi lain selain memang penyakit, kayak gitu. Nah, singkat setelah sudah diserahkan ke keluarga, kita sama keluarga izin pamit pulang,
pulang lagi ke Bekasi, ditambah lagi juga karena waktu itu udah larut malam. Oh ya, nyampenya itu juga nyampe di rumah duka jam setengah 3, jam 3-an kurang lebih, jam 3 dini hari. Jadi jam setengah 4, jam 4 mau pagi itu kita juga udah perjalanan pulang setelah pamit sama keluarga. Dan pamit sama keluarga sendirian ke arah kota Bekasi juga. Kita lewat ke jalur yang sama yang tadi kita lewatin. Yang lewatin keranda, di sebelah kanan itu cuman hanya ada kuburan, di sebelah kiri sawah, dan gak ada penerangan selain lagi mobil ambulan. Itu kita biasa lagi ngedokumentasi di mobil pakai handphone. Tiba-tiba pas pulang ada gangguan lagi. Mungkin dari tadi jenazah yang saya bawa kayaknya. Tiba-tiba dengar suara tangisan, rintihan, menangis, dan itu suaranya jelas banget. Dan ketangkep ke kamera saya yang memang waktu itu kameranya lagi on cam, lagi nge-report. Karena kondisinya sepi banget dan nggak ada siapa-siapa, jam setengah 4, jam 4 pagi. Dan masih gelap di tempat itu, tiba-tiba ada suara rintihan nangis. Yang itu nangisnya rintih banget ya. Nangis banget, dan itu sedih banget suaranya. Itu ada di kamera, di handphone saya dan ketangkep. Nanti bisa di-share juga itu. Ya Allah, kita di hutan, guys. Sendirian. Permisian. Numpang-numpang, ya Allah, sumpah demi Allah ini serem banget. Kita ketemu jalanan juga nih, mantap, gokil, serem, gokil, serem, demi Allah, gue dengar apaan tuh, demi Allah. Tiba-tiba dengar suara nangis di belakang yang udah sendirian. Keranda itu di belakang udah nggak ada lagi jenazah, udah nggak ada isinya karena udah diserahkan juga ke keluarga. Tiba-tiba dengar suara tangisan, ya sempat respon takut, kaget, dan sampai sempat matiin handphone karena suaranya tuh jelas banget. Dan kita mutusin buat cari warung, karena sebenarnya kalau teman-teman di ambulan itu sarannya dalam perjalanan sedang antar jenazah, tiba-tiba dibikin bingung nih di jalan, yang harusnya nyampe 1 jam apa mungkin nyampenya 30 menit, tapi dibikin lebih lama. Di jalan tuh pasti dibikin keder. Itu ada pengaruh dan ada bawaan juga dari jenazah. Nah, sama ada gangguan-gangguan yang kayak suara, terus ditunjukin sosok makhluk halus. Itu kita disuruh berhenti, terus kita harus ke warung atau minimal kita berhenti tuh nyalain rokok atau minum dulu sebentar. Tujuannya biar lebih tenang dan kita nggak terlalu takut-takut banget. Karena kalau nanti kitanya terlalu takut nyikapin itu bahaya banget sih dalam perjalanan. Kita lanjut perjalanan pulang, udah habis dari warung, dipikir udah selesai lah, kayaknya udah tenang, udah enakan gitu. Jadi gue gitu mutusin buat langsung jalan lagi, lanjut perjalanan pulang ke Bekasi. Dari mobil ke rumah, kan harus diganti kan dari kasur pasien ke kasur jenazah. Nah itu diganti, ternyata di dalam keranda itu yang tadinya awalnya pas di rumah duka dimasukin dan udah dibersihin sama saudara atau sama warga setempat, dibantu sama mereka, itu tuh nggak ada yang ketinggal. Jadi keranda tuh dipastikan bersih, baru mulai masuk ke mobil. Ternyata pas di rumah ada sedikit bercak darah di bagian kepala keranda yang tertinggal. Mungkin jadi, oh ini kali yang tadi malam akhirnya pas nganterin terus pulang, ketangkap kamera juga, dia itu nangis itu karena itu. Jadi mungkin mikirnya dia tadi malam tuh nangis terus ngasih syarat karena memang ternyata kerandanya itu ada bercak darah. Padahal dia meninggal secara medis, bukan korban kecelakaan. Sampai ke keluarga juga jenazahnya dalam keadaan baik, tidak ada darah sedikit pun di kain kafan. Berarti ada sedikit bercak darah yang tertinggal di dalam mobil nih Bang? Ya, betul. Padahal lo sendiri tadi udah bilang kalau dari rumah sakit sampai lo bawa ke mobil, ini nggak ada sama sekali bercak darah ya? Nggak ada, bersih. Darahnya ini muncul dari mana nih Bang, kira-kira? Tiba-tiba darah itu muncul begitu aja. Padahal pas nurunin dari keranda ke rumah duka, setelah kita serahin ke keluarga, kan itu keranda dibersihin dan masuk ke mobil itu udah steril.
Tiba-tiba dia nongol dan ada begitu aja bercak darah di bagian keranda, di bagian kepala. Kalau mungkin nggak sih darah yang keluar dari kepalanya itu terjadi ketika ada benturan nih. Tadi kan lu sempat bilang jenazahnya merosot ya? Ya, ya. Mungkin nggak sih dari situ? Kalau secara logika sih enggak. Kemungkinan nggak ada. Karena kalau itu terjadinya pas pengantaran, bukan pas pulang. Soalnya jenazah pas diantar ke rumah duka, udah kita serahkan ke keluarga. Nah, keranda itu masuk ke mobil kan dibersihin lagi. Dan kita pastiin nggak ada yang tertinggal dan semuanya udah bersih. Baru keranda itu dimasukin ke mobil. Dan kita cek lagi sebelum berangkat, itu bersih, nggak ada yang tertinggal, nggak ada bercak, nggak ada kotoran. Tapi tiba-tiba pas nyampe di rumah, pas kita mau pindah nih dari stretcher ke keranda, itu kok ada bercak darah di kepala. Yang kita sendiri juga nggak tahu ini nongolnya dari mana, datangnya dari mana. Tahu-tahu ada darah aja. Bercak itu kayak samar tapi nggak banyak. Bukan darah segar yang ngegumpal di bagian kepala tuh enggak. Kalau untuk suara tangisan nih, lo kan sempat videoin ya Bang ya? Iya, pas banget itu. Itu kira-kira durasinya berapa lama tuh? Itu durasinya ada kurang lebih ya 20-30 detik. Cukup lama itu. Jadi di dalam mobil suara tangisannya jelas banget di kuping. Jelas banget suara tangisannya. Itu ada di bagian belakang. Jadi suara tangisan yang saya di depan didengar itu dia ada di belakang. 20 detik, 30 detik kurang lebih suara tangisan itu terus merintih. Ada satu rumah teman-teman sekalian, di situ ada orang bunuh diri, gantung diri. Kira-kira mau beli rumahnya nggak? Jawab jujur ya. Kenapa nggak mau? Hah? Setelah saya jelaskan malam ini, beli besok ya. Diskonnya buat saya. Baik. Banyak orang jawabannya takut. Kenapa takut? Ada ruh gentayangan. Baik, simpan contoh itu. Ada contoh kedua teman-teman. Ada satu rumah, tadi bunuh diri ya. Sekarang satu rumah dibunuh oleh perampok. Mau beli rumahnya nggak? Sama juga. Masya Allah cuma 3 orang yang jawab, yang lain berani semua ini. Nggak mau juga beli. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan. Teman-teman sekalian, ambil dari saya malam ini. Dengan izin Allah, ini ilmu dari wahyu, bukan dari saya. Tidak ada ruh gentayangan. Nggak ada ceritanya dalam Islam kuburan terbuka pocongnya keluar. Nggak ada itu. Nggak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang. Itu semua dusta. Dusta. Perusakan akidah dari media-media syaitan. Sinetronnya, filmnya, segala macam. Manusia bisa berubah jadi singa lah, bisa beginilah, macam-macam. Dusta. Dusta. Nggak ada dalam Islam. Nggak ada. Dari mana dalilnya? Nggak ada ruh gentayangan. Baik, dengarkan hadisnya. Hadis yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Suatu hari Nabi SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan, kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin meninggal dunia, siapa orang mukmin teman-teman sekalian? Orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Kalau antum syahadat sudah, muslim, alhamdulillah, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, sudah dikerjain. Ditambah dengan keimanan, yakin Allah ada, yakin malaikat ada mencatat, yakin diturunkan dalam Al-Quran, yakin ada Rasul yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW ada diterima pahalanya hari kiamat, maka itu namanya mukmin. Ditambah dengan mengimani qada dan qadar. Kalau ada orang sholat, Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Hari kiamat saya terima nggak? Ini masih muslim, belum mukmin, masih level di bawah. Pertama muslim dulu baru mukmin. Makanya dalam hadis disebutkan ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan, gitu kan? Ini level-levelnya. Nah, kata Nabi SAW, kalau orang mukmin menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman, sholat yakin Allah ada, sholat begini dan seterusnya, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat pada saat meninggal. Dan ini teman-teman bukan dongeng saya ceritakan, ini hadis Nabi, berita wahyu yang pasti kita semua akan saksikan. Demi Allah ini benar, ini wahyu, gitu kan? Malaikat datang, di kiri kanannya malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga, yang satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, cepat sekali.
Begitu keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Begitu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit, semua malaikat-malaikat di atas langit sana berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita semua insya Allah termasuk. Maka kata Nabi SAW, malaikat rahmat mengatakan ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling mulia di dunia. Lalu kemudian ditembuskan sampai langit ke-7, lalu kemudian terdengar suara dari langit ke-7. Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan, jasadnya diantar oleh kerabatnya. Baru 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa, ruh ini masih mendengarkan suara sendal mereka. Lalu malaikat datang mendudukkan dia lalu berkata, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Lalu dia kalau orang beriman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan tetapkan jawaban di lisan orang-orang beriman di dunia. Kalau dia belajari agama ini lalu ditanya kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, dia akan punya jawaban dari wahyu. Dan di akhirat kata ulama tafsir adalah yang dimaksud pertanyaan mungkar nakir atau malaikat di kuburan. Ringkas cerita adalah dia akan menjawab Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Pada saat dia jawab jawaban itu teman-teman sekalian, maka tiba-tiba saja kata Nabi SAW, malaikat tersebut membukakan baginya pintu neraka. Azab, siksaan, orang teriak-teriak, api yang berkobar-kobar, dia ketakutan. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau nggak jadi masuk sini. Ditutup. Supaya dia tahu nih, kalau dia berbuat salah akan masuk situ. Ditutup. Dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana yang luas. Luar biasa. Dia gembira. Lalu kata malaikat, kau akan masuk di sini. Maka si mayit tersebut pun berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu. Karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi. Saking sempurnanya kata jenazah ini, ruh ini berkata, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, diam dulu. Maka dia berkata, gitu kan? Dia berkata, saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Insya Allah setelah riwayat ini kita sholat. Saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW terdengar suara, ya Allahu alam di sini disebutkan Allah atau malaikatnya, tapi yang jelas menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakanlah pintu surga baginya setiap pagi dan petang dia melihat. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga sampai hari kebangkitan. Baik. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik, siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat maksiat. Teman-teman hati-hati. Jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati. Fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya 3 malaikat. 2 malaikat azab di kiri kanannya, 1 malaikat maut dibunuh-bunuh kepalanya yang berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Lalu malaikat maut menariknya dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa. Baru langit pertama nggak dibukain pintu oleh para malaikat. Lalu malaikat langit berkata, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu malaikat azab membawa mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Ya. Orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit. Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Di sana kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan, pengantarnya mengantar jenazahnya. Begitu masuk dan 3 langkah. Ya. Orang-orang mengantarnya lewat, malaikat datang mendudukkan dia mengatakan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Walaupun Muslim, rekam baik-baik ini. Ya. Lahir dalam keadaan Islam, sesekali sholat, fasik, masih banyak maksiat, tidak tobat sebelum meninggal, sama. Jawabannya kata Nabi SAW dengan orang kafir, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa, nggak bisa jawab. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, pemandangan yang luar biasa, gitu kan? Maka dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi kau tidak mau, ditutup. Dibuka pintu neraka, azab, siksaan, orang dipotong, teriak-teriak, kesakitan. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau selamanya, kau tidak akan bisa lari. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku.
Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, bau badannya nggak enak. Lalu saking buruknya kata jenazah ini, kata ruh ini, siapa kamu ini? Pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis Bukhari ada dua riwayat. Yang pertama, Allah Azza wa Jal ya, mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu alam bagaimana nih? Yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu mau membalik saja mereka tidak mampu. Bayangkan seluruh jin miliaran, seluruh manusia miliaran, balik saja mereka tidak mampu. Ini saking kuatnya malaikat tersebut. Maka menghantamkan ke tubuh orang ini, hancur, diutuhkan kembali lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua mengatakan Allah Azza wa Jal membuat dinding kuburannya merengut tubuhnya, menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusuknya. Kembali lagi. Kata ulama hadis digabungkan keduanya. Dipukul sambil diremukkan, dikembalikan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka teman-teman sekalian, dalil ini sebagai penutup dalam sesi pertama materi kita, teman-teman sekalian, dalil ini menjelaskan tidak adanya rugen tayangan dalam Islam. Gak ada. Kita tarik ke contoh tadi. Orang yang bunuh diri tadi berdosa besar bukan? Dosa besar. Berarti dia meninggal sekarang di kuburan lagi disiksa. Nggak ada ceritanya keluar ganggu orang atau balas dendam. Nggak ada waktu. Hancur, remuk, dikembalikan lagi. Begitu terus. Kemudian juga sama. Orang tadi contoh kedua yang dibunuh sekeluarga. Kalau dia muslim maka dia mati syahid. Matinya mulia bukan? Mulia. Berarti lagi nikmatin kuburannya taman dari taman surga. Nggak ada ceritanya tuh mereka keluar lagi ganggu orang. Gitu kan. Jadi mulai sekarang beli rumah yang banyak dianggap keramat tuh. Bacain surah Al-Baqarah ada semua syaitannya tuh. Harus yakin dengan sabda Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan masuk syaitan. Nggak ada. Takut semua syaitannya. Baik, kita tutup dengan kata-kata saya teman-teman sekalian. Lalu dari mana kalau saya beli rumah saya pernah dengar suara bayi di atas rumah, atap rumah saya. Saya pernah dengar suara cangkul di belakang rumah, pintu bunyi sendiri, gitu kan. Itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar rumah itu, atau Anda yang bermasalah. Harus diruqyah. Dibacain ayat, ada sihirnya tuh. Mungkin pernah mandi dulu ilmu kebal, mungkin pernah ini, mungkin pernah bersemedi, apalah macam-macam yang khurafat ini, maka dia harus diruqyah. Jadi harus diobatin. Baik. Begini contohnya. Kalau kita lagi lewatin tadi rumah yang orang ada bunuh diri, ini kalau ada syaitan di sini marah dengan saya, tapi saya nggak peduli. Memang dia musuh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu kan. Allah hancurin mereka, gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau kita lewat di rumah yang ada orang bunuh diri, gitu kan. Misal pagarnya 10 meter. Begitu kita jalan 1 meter pertama, semua syaitan itu ngerumunin kita tuh. Tuh yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, rambutnya panjang, keluar darah dari hidungnya. Terus dibisikin. Orang yang takut, manusia yang takut, maka pada saat dia balik ke tempat yang tadi syaitan bisikin dia itu, dia lihat betul nanti perempuan tuh. Karena dia takut. Jadi dia bisa lihat, yang takut saja bisa lihat, yang tidak takut tidak bakal lihat. Makanya kalau ada temannya jalan di sebelah nggak takut, tanya, kau lihat nggak? Dia bilang nggak. Kalau dia bayangkan nenek-nenek, dia lihat nenek-nenek temannya. Permainan syaitan. Maka orang beriman mustahil melihat yang seperti itu. Nggak ada ceritanya. Atau dasarnya orang itu kena sihir tadi. Maka bisa melihat penampakan karena ada syaitan yang mengganggu dia dan dia dasarnya membuka diri untuk itu. Makanya harus ruqyah, obat. Gitu kan? Ada metode pengobatan, tentu bisa lihat di YouTube ada ceramah saya, ruqyah syariah. Ya, nama saya diketik, insya Allah ada tata cara yang sudah saya ajarkan caranya mengobatin itu. Tapi yang jelas itu semua permainan syaitan teman-teman sekalian. Dan inilah poin pertama, pintu pertama untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya semua selain Allah dalam makhluk jangan pernah takut dengan mereka. Syaitan pun yang biasa dianggap menakutkan bagi manusia itu dusta semua. Sampai sabda Nabi SAW mulia hadis Bukhari, siapa yang membaca Bismillah, Bismillah, maka syaitan yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat. Jadi orang yang gambarkan syaitan besar itu tidak benar semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mau masuk ke rumahnya lalu dia baca Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam saja sudah jadi benteng, nggak bisa masuk. Kalau dia makan dengan baca Bismillah, ya, dia baca Bismillah, maka syaitan berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Nggak bisa cuy. Dan syaitan tidak bisa membuka dan menembus tembok atau pintu manusia. Dusta semua itu tembus tembok, tembus pintu, dusta. Karena Nabi SAW yang bilang,
Syaitan tidak bisa membuka kembali pintu yang ditutup oleh manusia. Syaitan tidak bisa membalikkan ya panci yang sudah ditutup oleh manusia. Maka padamkanlah lampu kalian, tutuplah panci-panci kalian, karena syaitan bisa menunggangi makhluk yang lain. Sebagai penutup hadis Nabi SAW, pernah ada seorang sahabat membawa tikus ditangkap malam hari. Pada saat ditangkap tikus tersebut, lalu sahabatnya tidak bunuh, dipegang sama dia, dibawa ke masjid. Dia bilang, ya Rasulullah, ini tadi, ya, saya tangkap di rumah saya apain hewan ini? Boleh saya bunuh atau enggak? Kata Nabi SAW, jadi tikus itu sambil ditahan oleh sahabat, kebetulan Nabi SAW punya tikar yang dipakai sholat, di sebelahnya ada lilin kecil, minyak dengan api, gitu kan. Lalu tikus ini sementara Nabi SAW bicara sama sahabat, lepas, menyentuh ya lilin Nabi SAW, lalu tumpah minyaknya di sejadah, di tikarnya Nabi, terbakar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hewan ini fasiqah, fuaisiqah, buruk, boleh dibunuh, gitu kan. Dan syaitan menunggangi hewan seperti ini untuk membakar rumah-rumah kalian. Tapi mereka tidak bisa membakar langsung. Mereka cuma bisa menggunakan hewan yang kebetulan lewat dan seterusnya. Seperti misalnya syaitan bisa menggoda manusia lain untuk mengganggu kita, gitu kan. Tapi untuk dia langsung tidak ada ceritanya. Itu semua tidak benar, teman-teman sekalian. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sholat isya, dan kita tunda ba'diyah isyanya supaya menghemat waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.